Hey semuanya, jadi di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana caranya menjadwalkan dan menghost sebuah meeting Zoom. Nah, hal pertama yang mau aku bilang adalah ada dua cara berbeda untuk menjadwalkan meeting. Pertama di websitenya langsung, zoom.us, dan yang kedua adalah di aplikasi Zoom itu sendiri. Aku saranin kalian buat download aplikasinya, karena kamu tahu lebih gampang pakai Zoom kalau kamu punya aplikasinya. Jadi, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah pergi ke Zoom dan daftar buat akun. Setelah itu, kamu bisa akses akunmu dari web. Tapi kamu juga sebaiknya download aplikasi Zoom-nya. Jadi cara pertama yang aku bakal tunjukkan ke kalian lewat websitenya langsung. Jadi aku di dashboard Zoom-ku dan kamu akan pergi ke bagian meetingmu dan disinilah tempat kamu bisa menjadwalkan meeting. Jadi aku akan pergi ke bagian schedule a meeting dan aku akan klik di situ. Jadi hal pertama yang akan kamu lakukan adalah memilih topik alias judul meetingmu. Misalnya, aku mau kasih judul YouTube Consultation. Setelah itu kamu bisa menambahkan deskripsi jika kamu mau untuk memberikan lebih banyak informasi kepada orang-orang yang kamu undang tentang apa yang akan dibahas. Jadi untuk yang ini, misalnya, katakanlah 60 menit berbicara tentang cara mengembangkan channel YouTube. Setelah itu, kamu harus memilih waktu untuk kapan meeting ini akan berlangsung. Jadi aku akan klik di sini. Aku pilih tanggal. Misalnya aku mau lakukan di tanggal 22 Agustus. Lalu pilih waktu. Misalnya jam 3 sore. Kita lihat. Lalu pilih durasinya. Jadi ini akan menjadi panggilan selama 1 jam. Jadi aku taruh jam di sini. Tentu saja tergantung pada lama panggilanmu. Kamu bisa pilih sesuai keinginan. Dan mereka menyediakan dalam blok waktu 15, 30, dan 45 menit. Di sini, kamu akan memilih zona waktu. Ini sangat penting. Aku akan bilang bahwa zona waktu apapun yang kamu pilih, jika berbeda dengan orang yang kamu undang, mereka akan mendapatkan waktu yang benar untuk zona waktu mereka sendiri. Jadi ya, mereka sudah memikirkan ini. Zona waktu yang kamu gunakan saat ini, itulah yang akan kamu jadwalkan. Kalau ini adalah meeting yang berulang, kamu akan klik recurring meeting. Ini akan menanyakan pengulangan, apakah harian, mingguan, bulanan, atau tanpa waktu tetap. Misalnya, kita ingin melakukan panggilan mingguan, kita pilih ulangi setiap 1 minggu. Oke, lalu ini akan berlangsung, misalnya hari Senin. Dan kemudian ini juga akan memintamu memilih tanggal akhir. Jadi akan berakhir pada tanggal ini jika kamu ingin mengubahnya. Atau kamu bisa bilang setelah X panggilan, misalnya 10 panggilan kan. Jadi dalam kasus ini aku akan meeting mingguan yang berulang pada hari Senin jam 3 sore waktu standar Pasifik dan akan ada total 10 meeting. Di sini kamu bisa memilih apakah registrasi diperlukan. Jadi tentu saja periksa ini apakah ini masuk akal untuk jenis meeting yang kamu jadwalkan. Untuk yang ini aku akan bilang tidak. Kalau kamu punya template untuk panggilan, kamu bisa pilih di sini. Tapi aku akan biarkan tidak dipilih. Kamu bisa memilih apakah ingin punya kode sandi atau tidak. Aku sarankan punya kode sandi jika kamu menjadwalkan panggilan. Ini akan otomatis dibuatkan dan kamu bisa memilih apakah ingin ada ruang tunggu. Jadi jika kamu centang ini, mereka tidak akan bisa melihat kamu atau meeting sampai kamu benar-benar membiarkan mereka masuk. Jadi itu terserah kamu juga. Dan kemudian juga, kamu bisa memerlukan autentikasi untuk bergabung, alias mereka perlu masuk ke Zoom kan? Jadi kamu bisa centang ini jika mau. Aku akan biarkan ini tidak dicentang di sini. Kamu akan memilih pengaturan video dan audio default saat bergabung. Ini akan mengatakan bahwa video host secara otomatis dimatikan. Jadi kamu harus menyalakan videomu secara manual. Begitu juga dengan peserta. Namun jika kamu ingin videomu secara default menyala, kamu bisa pilih itu. Jika kamu ingin video untuk peserta secara default menyala, pilih juga itu. Tapi biasanya orang akan mengatur ini sebagai mati dan mati. Dan untuk audio, kamu akan memilih jenis audio apa yang ingin diaktifkan. Dan bagi kebanyakan orang, ini hanya akan menjadi audio telepon dan komputer. Jadi biarkan saja seperti itu. Dan jika kamu ingin melihat beberapa opsi lain, kamu bisa klik show di sini. Di sini, kamu bisa mengizinkan peserta bergabung kapan saja. Kamu bisa mematikan peserta saat masuk. Kamu bisa secara otomatis merekam meeting. Dan kamu bisa menyetujui atau memblokir masuknya pengguna dari wilayah atau negara tertentu. Kamu juga bisa menambahkan host alternatif jika mau. Jadi itu juga bisa cukup membantu. Misalnya, kita tidak ingin semua orang berbicara. Jadi kita akan mematikan mereka saat masuk. Dan kita juga ingin secara otomatis merekam meeting. Jadi kita akan pilih itu. Kamu bisa memilih untuk menyimpan di komputer atau di cloud tempat file disimpan. Jadi kamu bisa pilih mana yang kamu mau. Beberapa opsi ini mungkin tidak tersedia untuk kalian semua jika kamu tidak punya paket berbayar. Aku sudah membayar paket dengan Zoom. Sangat worth it, tapi aku rasa sebagian besar opsi ini seharusnya tersedia untuk kalian. Setelah itu aku akan klik save di sini dan ini akan memberikan semua informasi. Jadi kamu hanya perlu memeriksa ulang untuk memastikan semua hal benar. Ada tautan undangan di sini dan kamu bisa menambahkannya ke Google Kalendermu, ke Outlook Calendar atau ke Yahoo Calendar. Dan apa yang kebanyakan
kebanyakan dari kalian akan lakukan adalah kamu akan klik di sini, copy invitation. Kamu pilih ini, salin undangan meeting. Jadi ini akan otomatis tersalin ke clipboardmu. Dan dari sana kamu bisa mengirim email ke siapa saja yang ingin kamu undang. Dan mereka akan bisa melihat ini dan bergabung dengan meeting dengan cara itu. Jadi, kalau semuanya sudah oke, kita akan kembali ke meeting. Dan kamu bisa melihat semua panggilan yang sudah dijadwalkan dan seharusnya muncul di sini. Saat kamu siap untuk memulai panggilan, kamu bisa klik start di sini. Jadi ini akan menjadi cara alternatif untuk benar-benar menjadwalkan meeting ini, oke? Jadi, kamu akan pergi ke aplikasimu dan inilah mengapa aku merekomendasikan melakukannya. Kamu akan klik tombol plus di sini dan di sini akan meminta kamu memasukkan informasi yang hampir sama persis. Kamu akan memasukkan topik alias judul. Kamu akan menetapkan tanggal dan waktu. Kamu bisa memilih apakah itu meeting berulang, membuat ID secara otomatis yang aku rekomendasikan, atau kamu bisa menggunakan ID meeting pribadimu. Kamu bisa memilih kode sandi, memilih apakah ingin ada ruang tunggu. Di sini adalah opsi untuk video serta untuk audio. Jadi kamu bisa melihat sangat mirip dengan browser web. Kamu bisa klik advanced option jika kamu ingin memilih hal-hal ini. Lalu kamu akan klik save di sana. Dari sini aku bisa klik copy invitation. Ini akan tersimpan ke clipboardku dan aku bisa, kamu tahu, mengirim email secara manual ke orang-orang. Aku bisa mengedit meeting ini atau aku bisa menghapusnya juga. Jadi begitu kamu siap untuk memulai meeting ini, kamu akan klik start dan ini akan menjadi tampilan meetingmu. Mereka akan bisa bergabung dan masuk ke ruang tunggu jika itu adalah opsi yang kamu pilih. Tentu saja, kamu bisa memulai videomu, mematikannya atau mematikan mikrofonmu di sini. Ya, jadi secara keseluruhan sangat mudah untuk menjadwalkan dan menghost meeting menggunakan Zoom. Dan sebagai rangkuman, ada dua cara untuk melakukannya. Kamu bisa melakukannya di browser web dengan masuk atau kamu bisa melakukannya di aplikasi itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ya, pastikan untuk like dan subscribe. Seluruh channel ini didedikasikan untuk memberikan sekalian sumber daya gratis dan panduan. Dan ya, dukungan apapun yang bisa kalian berikan akan sangat kami hargai. Terima kasih banyak untuk waktumu dan sampai jumpa di video berikutnya.